Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 115. Cerita dimulai ketika mendengar orang itu yang memberikan pujian kepada Wonwi. Samacak berkata, "Entah mengapa kau menilainya dengan terlalu baik." Orang itu berkata, "Yang bersikap terlalu keras adalah dirimu sendiri. Kau selalu saja mengeluhkan kalau dirimu sama sekali tidak menyukai anak itu. Jadi aku memutuskan untuk melihatnya secara langsung bagaimana kekuatannya. Tetapi sekarang kau menjadikannya sebagai menantumu yang mungkin saja akan menjadi yang terbaik di dunia." Mendengar itu, Samacak berkata, "Dugong, kau mengatakannya dengan terlalu mudah." Sambil tertawa, Dugong berkata, "Jujur saja akan sulit mengatakan untuk menjadi yang terbaik di dalam dunia ini ketika dirimu masih hidup dengan sehat. Di saat itu kau melawan menantumu yang kuat itu sambil menahan diri. Jadi sudah sewajarnya kalau dirimu memanglah yang terbaik di dalam dunia ini." Terlihat Samacak langsung melemparkan pandangannya kepada tangan kirinya. Namun tanpa disadari oleh Dugong, terlihat dengan sangat jelas kalau telapak tangannya telah terbelah setelah menahan serangan Wonwi. Seketika itu juga Samacak langsung tersenyum karena ia begitu puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Wonwi. Kemudian Samacak berkata, "Dugong, apakah kau mendengar dengan apa yang dikatakan oleh bajingan itu?" Dugong berkata, "Entah mengapa kau masih saja memanggil menantumu sebagai bajingan. Jika apa yang ia katakan memanglah benar, maka hal ini sama seperti yang kau prediksi, yaitu ada hubungannya dengan Sekte Mosan." Ketika mendengar Samacak yang bertanya apakah dia sudah menemukan jejaknya orang itu, Dugong berkata, "Saat ini kami telah menemukan jejaknya pada bagian tenggara wilayah Shanxi." Tidak seperti pria bermata emas satu, orang itu sangatlah ceroboh sampai-sampai dia meninggalkan banyak jejak di mana-mana. Jika kita mengikuti semua jejak yang ia tinggalkan, mungkin saja kita akan bisa menemukannya. Tetapi kenapa kau tidak membantu menantumu saja daripada mengejar orang itu? Sambil melompat menuruni tebing batu, Samacak berkata, "Kita akan pergi sekarang juga karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengejar orang itu." Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada di lereng gunung wilayah Bekon. Di saat itu, Jang Riyong yang merupakan Blue Star pertama langsung berjalan memasuki tempat itu sambil membawa semua pengikut yang berpihak kepada Yehyang. Sesampainya di tempat itu, ia pun telah disambut oleh seorang biksu yang bernama Unbek. Unbek mengatakan kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus semua rumah yang berada di lembah itu. Saat mendengar Jang Riyong yang bertanya bagaimana kondisi Yehyang, Unbek berkata, "Saat ini nona muda sedang melakukan kultivasi pernafasan." Mendengar itu, Jang Riyong berpikir, "Dasar sialan, ini adalah kesalahanku. Seharusnya sejak dari awal aku tidak menyarankan hal itu kepada nona muda. Jika saja aku sedikit berhati-hati, maka hal ini sama sekali tidak akan pernah terjadi." Kemudian ia pun meminta kepada Unbek untuk membawanya kepada Yehyang karena ia sangat ingin melihat perkembangan kesembuhannya. Namun Jang Riyong begitu heran ketika melihat Unbek yang mengatupkan kedua tangannya. Unbek berkata, "Aku tidak bisa membawamu kepadanya karena ini adalah perintah yang diberikan oleh nona muda. Saat ini nona muda menyuruhku untuk tidak membiarkan siapapun memasuki tempat ini. Dia mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan keluar sebelum ia mendapatkan pencerahan." Akan tetapi belum sempat Unbek melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah energi yang begitu dahsyat langsung menyebar dari dalam ruangan itu. Unbek berkata, "Karena kita sudah merasakan sebuah energi yang meledak-ledak seperti ini, tampaknya sebentar lagi nona muda akan keluar." Tidak lama kemudian, pintu ruangannya langsung terbuka begitu saja. Namun Jang Riyong begitu heran ketika menyadari kalau Yehyang belum keluar dari dalam ruangannya. Lalu ia berpikir, pintunya telah terbuka, tetapi entah mengapa dia tidak keluar sekarang juga. Dan juga aku tidak bisa merasakan hawa kehadiran siapapun di dalam sana. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu kepadanya? Tanpa pikir panjang, ia pun bergegas memasuki ruangan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Yehyang. Namun Jang Riyong sangatlah terkejut ketika mendengar Yehyang yang berkata, "Jang Riyong, kau datang ke tempat ini dengan begitu cepat." Seketika itu juga Jang Riyong langsung berlutut kepada Yehyang. Lalu ia berkata, "Wahai nona muda, aku mengucapkan kata selamat kepadamu karena dirimu sudah mendapatkan pencerahan."
Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Aku sama sekali tidak bisa merasakan tenaga dalamnya. Bahkan sangat mustahil untuk bisa mendeteksi tenaga dalamnya, terkecuali kalau dia melepaskannya dengan sengaja. Saat ini yang aku perhatikan tingkat pertumbuhannya sangatlah luar biasa. Aku berpikir kalau dia mungkin saja akan benar-benar melampaui kekuatan dari Blood Demon yang sebelumnya." Kemudian Yahyang berkata, "Meskipun aku sudah mendapatkan pencerahan, tetapi tetap saja sebuah jalan yang aku tempuh masihlah sangat panjang. Saat ini aku baru saja menemukan titik awal dari pembalikan seni darah." Sontak Jang Ryong sangatlah terkejut. Ia berkata, "Wahai nona muda, bukankah kau sudah tahu kalau itu berbahaya? Jika dirimu gagal menyalurkan energi secara terbalik melalui pembuluh darah, maka bisa dipastikan kalau dirimu akan cacat." Dengan santainya Yahyang berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir karena aku sudah menemukan solusinya. Tetapi karena dirimu sudah berada di tempat ini, maka aku berasumsi kalau dirimu sudah membawa sebuah laporan." Jang Ryong berkata, "Saat ini kita telah berhasil meyakinkan Blue Star kedua untuk berada di pihak kita, dan itu berkat dorongan dari Supreme pertama." Terlihat Yahyang langsung tersenyum karena ini adalah sebuah berita yang sangat bagus. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Supreme pertama telah membantunya untuk meyakinkan Blue Star kedua. Supreme pertama, dia adalah orang yang dikenal sebagai seniman bela diri terkuat Kultus Blood. Bahkan dia merupakan satu-satunya orang yang paling dekat dengan ranah transenden. Jika dia sudah keluar dari pengasingannya, itu artinya kalau dia sudah mencapai tujuannya. Karena dia telah berdiri di pihak kami dan juga membantu kami untuk membujuk Blue Star kedua, maka bisa dikatakan bahwa kami sudah mengamankan kekuatan terbesar di dalam kultus. Namun Yahyang langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Jang Ryong yang mengatakan kalau ada dua masalah baru yang telah muncul. Jang Ryong berkata, "Untuk saat ini kami telah berhasil mengantisipasi masalah yang pertama. Aliansi Murim telah mengumumkan secara resmi kalau mereka akan melancarkan sebuah serangan berskala besar terhadap sisa-sisa Kultus Blood." Menanggapi laporan itu dengan santainya Yahyang berkata, "Ternyata para bajingan itu menjadi panik setelah kehilangan Perlistar. Jadi mereka berpikir untuk membersihkan sekte-sekte yang masih kecil." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Karena aku sudah mendapatkan pencerahan dan juga mengamankan kekuatan terbesar Kultus Blood, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan hal itu kepada mereka." Yahyang berkata, "Karena aku harus menjadi Blood Demon yang berikutnya, maka serahkan lembaran pendaftaran Blood Demon itu kepadaku." Sambil mengambil lembaran itu di balik bajunya, Jang Ryong berkata, "Wahai nona muda, itulah yang menjadi masalah kedua. Saat ini Nona Ryonha telah mengumpulkan lembaran pendaftaran ini lebih dulu. Tetapi meskipun seperti itu, kita tidak perlu untuk menanggapinya. Jadi aku berpikir akan lebih baik kalau kita ikut mengumpulkan punya kita." Terlihat Yahyang langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Awalnya aku berpikir kalau ini akan menjadi membosankan. Tetapi ternyata dia sudah tahu bagaimana caranya mengambil langkah pertama." Di saat itu, Yahyang sama sekali tidak mampu menahan air matanya karena ia merasakan kalau ini adalah situasi yang sangat lucu. Saat mendengar Jang Ryong yang bertanya mengapa ia tertawa sampai seperti itu, Yahyang kembali berkata, "Saat ini dua saudara telah mencoba untuk berpura-pura menjadi seorang Blood Demon dengan menyerahkan pedang Blood Demon yang palsu. Sebuah pepatah pernah mengatakan kalau darah jauh lebih kental daripada air." Menyadari akan hal itu, Jang Ryong berkata, "Jadi yang Anda maksud adalah kalau pedang yang dimiliki oleh Nona Ryonha adalah palsu. Tetapi bagaimana Anda bisa yakin kalau itu adalah palsu?" Sambil berjalan Yahyang berkata, "Ketika dimulainya sidang besar, maka aku akan mengungkapkan segalanya kepada semua anggota kultus. Saat ini kita telah diberikan sebuah kesempatan untuk mendaftar menjadi Blood Demon. Jadi mana mungkin kalau aku menolaknya begitu saja. Jang Ryong, katakan kepadaku bagaimana menurutmu? Jika kedua belah pihak sama-sama memiliki pedang Blood Demon yang palsu, maka siapa yang akan menjadi Blood Demon yang selanjutnya?" Mendengar itu, Jang Ryong mengatakan kalau yang menjadi Blood Demon selanjutnya adalah seseorang yang paling kuat di antara mereka berdua. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Yahyang berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar, dan itu artinya kalau aku akan menjadi Blood Demon yang selanjutnya." Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, Won Wei langsung mengajak Samayung untuk bertemu dengan ayahnya. Kemudian Wolno berkata, "Sebuah ikatan di antara manusia sudah ditakdirkan oleh surga dan juga tidak ada satu orang pun yang bisa memutuskannya. Jin Songbek, bukankah seharusnya kau sudah paham akan hal itu daripada siapapun? Jadi bagaimana kalau dirimu memberikan izin kepada mereka untuk hidup bersama-sama?"
Di saat itu, Wonwi mencoba meminta restu kepada ayahnya kalau dia ingin menjalin sebuah hubungan bersama Samayung. Meskipun ia menyadari kalau Samacak adalah musuh alami dari Firlistar dan juga aliansi Murim, akan tetapi ia tetap mencoba untuk meminta restu kepada ayahnya. Tepat di sampingnya, Samayung bergumam, meskipun ayahku sudah merestuinya, tetapi tetap saja kalau ini belum berakhir. Meskipun apa yang dijalani oleh Wonwi merupakan sebuah ujian, tetapi ayahku sudah membuat putranya menderita dalam waktu yang cukup lama. Aku begitu khawatir apakah dia akan memberikan restunya kepada kami ataukah tidak. Menyadari kalau Samayung begitu gugup, terlihat Wonwi langsung memegang tangannya dengan begitu erat sembari mengatakan kalau dia tidak perlu merasa khawatir. Terlihat suasana di tempat itu menjadi begitu sunyi karena Jin Songbek sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menarik nafas panjangnya sambil tersenyum, Jin Songbek berkata, jika dua orang anak sudah saling mencintai, maka bagaimana mungkin seorang ayah akan menghentikannya? Lagi pula, sejak dari awal aku sama sekali tidak ada niatan untuk menolaknya. Jika kalian memang mencintai dan juga menyayangi satu sama lain, bukankah hal itu sudah cukup untuk bukti kepada ayah? Jadi aku akan merestui kalian berdua. Terlihat Samayung sangatlah bahagia setelah mendapatkan restu itu. Bahkan tanpa pikir panjang, ia pun langsung memeluk Wonwi dengan begitu erat sembari mengatakan kalau dia ingin hidup bersama Wonwi selamanya. Setelah memberikan restu kepada mereka, Jin Songbek berkata, Wonwi, apakah kalian akan pergi sekarang juga? Wonwi pun berkata, sangat disayangkan kalau kami harus pergi. Saat ini aku sudah menghilang dalam waktu yang sangat lama, jadi aku harus kembali sekarang juga kepada Kultus Blood. Lagi pula, aku sangat yakin kalau masterku sedang mencariku dengan begitu cemas. Namun, Wonwi begitu heran ketika mendengar seseorang yang memintanya untuk keluar karena ada sesuatu yang akan ia tunjukkan kepadanya. Ternyata yang ditunjukkan kepada Wonwi adalah seekor kuda yang sudah dilengkapi dengan pelenanya. Lalu orang itu berkata, kuda ini telah dihadiahkan oleh sang pemimpin kepada Anda. Sang pemimpin telah memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan kuda ini agar Anda bisa pergi dengan nyaman. Tepat di sampingnya, Jin Songbek berkata, kau akan menjalani perjalanan yang sangat panjang. Jadi aku memberikan kuda ini kepadamu agar kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan lebih cepat. Saat mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia sudah merepotkan ayahnya, Jin Songbek kembali berkata, sudah sewajarnya seorang orang tua ingin menyiapkan segala sesuatu kepada anaknya. Wonwi, jika dirimu membutuhkan bantuan ayah, maka kau tidak perlu merasa ragu untuk memintanya kepada ayah. Terlihat Wonwi langsung tersenyum. Di saat itu ia merasa begitu bahagia karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan kasih sayang dan juga perhatian yang begitu tulus dari seseorang yang disebut sebagai ayah. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu untuk menuju markas rahasia yang biasanya digunakan oleh Kultus Blood. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang merupakan tempat rahasia Kultus Blood. Dan di dalam sana, terlihat Han Bika langsung melemparkan pandangannya ke arah pintu ketika melihat Yehwa yang mengetuk pintu ruangannya. Melihat kedatangannya, Han Bika bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Supreme keempat. Yehwa berkata, saat ini Sang Evil telah pergi bersama kedua murid kembarnya untuk melakukan pencarian terhadap Blood Demon. Tetapi yang aku rasakan sepertinya dia sudah menyerah. Tampaknya Supreme ketiga telah berhasil membujuknya untuk menghentikan pencarian itu karena ini sudah berjalan selama 2 bulan. Dikisahkan setelah kehilangan Wonwi yang merupakan sang pewaris dari Blood Demon, ia pun menjadi putus asa. Selama 2 bulan ia membawa semua bawahannya untuk mencari Wonwi pada semua tempat. Tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena dia sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Di saat itu Sang Evil telah jatuh ke dalam keputusasaan sehingga yang ia lakukan hanyalah menenggak alkohol. Meskipun Wonwi hanyalah seorang murid, akan tetapi ia merasa sangat bersalah karena ia sama sekali tidak bisa melindunginya. Tepat di belakangnya, Galma berkata, Evil, kau sudah melakukan segalanya yang kau bisa untuk bisa menemukannya. Jadi kau tidak usah merasa bersalah seperti itu. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Sang Evil berkata, apakah kau sadar kalau ini adalah yang kedua kalinya? Aku 2 kali sudah gagal dalam melindungi Blood Demon, entah itu yang dulu ataupun yang sekarang. Dulunya, sang Blood Demon telah mati setelah bertarung melawan aliansi Murim dan juga Firlistar. Dan sekarang aku telah kehilangan Blood Demon yang baru setelah bertarung melawan Samacak. Tetapi entah mengapa firasatku mengatakan kalau dia masih hidup pada suatu tempat yang sama sekali tidak kita ketahui. Galma berkata, Evil, saat ini kau tidak boleh kehilangan Blood Demon untuk yang ketiga kalinya karena kita sebentar lagi akan memilihnya.
Mendengar itu, sambil berdiri, Evil bertanya kepada Galma kapan dimulainya pertemuan besar yang akan dilaksanakan oleh Kultus Blood. Saat mendengar Galma yang mengatakan kalau waktunya sekitar 1 bulan lagi, sang Evil kembali berkata, itu adalah waktu yang sangat cukup untuk melatih si kembar dengan benar. Galma berkata, Evil, aku minta maaf kepadamu. Setelah menerima bantuan penyelamatan dengan melalui kepercayaan, aku sama sekali tidak memiliki sebuah hak untuk bisa menekanmu seperti ini. Jadi kau boleh mengutukku dengan sesuka hatimu. Namun Galma hanya terdiam ketika melihat Evil yang menepuk pundaknya sebanyak 2 kali yang seakan-akan mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.